Baik Bapak Ibu, tenaga honorer yang belum lulus seleksi P3K tahun 2022. Kali ini saya akan membahas peluang Bapak Ibu di seleksi P3K tahun 2023. Nah, ini saya akan bagi tiga. Yang pertama, kategori honor yang memiliki peluang besar, kemudian kapan P3K 2023 akan dibuka, dan berapa formasinya. Saya akan bahas dulu dari yang pertama, yaitu honorer P1 yang dibatalkan penempatannya tahun 2022 kemarin. Nah, ini yang akan nanti memiliki peluang paling besar. Karena kenapa? Nah, kemarin Bapak Ibu dibatalkan penempatannya, tetapi hari ini ada rilis dari Dirjen GTK bahwa 3.043 pelamar tetap jadi prioritas 1 pada seleksi guru ASN P3K tahun 2023 dan tidak perlu dites lagi. Ini tanggal 14 Maret ya sekarang. Nah, ada 4 poin penting yang disampaikan. Ini yang pertama, bahwa pembatalan yang terjadi adalah bagian dari proses sanggah dalam seleksi. Nah, walaupun bukan peserta yang menyanggah, tetapi kemarin ada verifikasi kembali oleh Pansenal sehingga ditemukan beberapa data yang menyebabkan ini menjadi pembatalan penempatan. Kemudian yang perlu dipahami bahwa ini hanya pembatalan, ya, hanya pembatalan penempatan, bukan pembatalan kelulusannya. Sehingga yang kedua ini pelamar tersebut tetap berstatus P1, artinya tetap diprioritaskan menjadi ASN P3K. Kemudian poin yang ketiga, pelamar tersebut akan otomatis diikutsertakan dalam proses seleksi tahun 2023 dengan menggunakan status P1. Dan yang keempat, pelamar tersebut tidak akan tergeser dari sekolah induknya. Sehingga Bapak Ibu yang dibatalkan kemarin mungkin merasa sedikit kecewa, tetapi itulah keputusannya. Tetap bersabar karena di tahun 2023 yang nanti seleksinya akan dibuka sebentar lagi, barangkali Bapak Ibu sudah mempunyai peluang yang sangat besar, sehingga harapan Bapak Ibu untuk menjadi ASN P3K sudah terbuka lebar. Kemudian berikutnya yang mempunyai peluang juga di tahun 2023 adalah honorer yang statusnya TP tahun 2022. Artinya Bapak Ibu statusnya lulus passing grade atau memenuhi kriteria tetapi tidak mendapat penempatan. Nah, ini juga jangan berkecil hati karena Bapak Ibu sudah layak jadi peserta seleksi P3K tahun 2023. Karena ini dulu Bapak Ibu, status kelayakan jadi pesertanya. Ini juga akan menjadi pertimbangan karena kemarin di tahun 2022 waktu pendaftaran awal itu kan banyak yang tidak bisa sampai tahap resum. Nah, kalau Bapak Ibu di tahun 2022 ini sudah bisa sampai tahap resum, walaupun statusnya TP, berarti kan nanti di tahun 2023 sudah pasti Bapak Ibu bisa juga mendaftar sebagai peserta sampai tahap resumnya. Nah, kenapa ini penting layakan Bapak Ibu jadi peserta? Karena di tahun 2023 nanti proyeksinya itu sangat besar. Sudah diproyeksikan kebutuhan masing-masing daerah oleh kementerian yang menyelenggarakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Nanti detail ada di masing-masing provinsi dan kabupaten berapa proyeksi kebutuhan formasinya. Kemudian yang juga memiliki peluang adalah honorer yang TL, tidak lulus di tahun 2022 ini atau tidak ikut seleksi pada P3K tahun 2022. Nah, banyak yang mengalami kasus kemarin tidak bisa ikut sampai resum, artinya tidak bisa ikut seleksi. Nah, yang terpenting sekarang adalah Bapak Ibu terdata di Dapodik. Jadi jangan dulu berhenti mengajar atau keluar dari Dapodik, karena apa? Nanti cut off datanya atau pengambilan datanya ini Bapak Ibu layak atau tidak sebagai peserta, dan penentuan prioritas Bapak Ibu pasti mengambil data dari Dapodik. Nah, kalau mengacu pada aturan main yang tahun 2002 kemarin kan ini diurut ya, P1 yang didahulukan, kalau masih ada sisa baru P2, kalau masih ada sisa formasi baru P3, kalau masih ada sisa formasi baru P4. Kemungkinan nanti di tahun 2023 juga mengambil aturan main seperti ini.
Nah, Bapak Ibu yang kemarin tidak bisa resum, ini kebanyakan yang P4 atau yang mengabdi atau honor dan terdata di Depodik kurang dari 3 tahun. Karena banyak Pemda juga yang tidak mengadakan seleksi untuk yang pelamar umum ini. Nah, kalau kemarin misalnya sudah masuk Dapodik 2 tahun lebih, berarti di tahun 2023 nanti Bapak Ibu sudah bisa naik status menjadi P3. Sehingga tidak ikut seleksi kemarin karena tidak bisa resum, nanti kemungkinan besar bisa masuk sebagai P3. Kalau yang honorer TL atau tidak lulus ini kan sudah ikut berarti kemarin, cuma statusnya tidak memenuhi passing grade kemungkinan. Nah, jadi Bapak Ibu, semua honorer mempunyai peluang. Nanti tergantung proyeksi yang diusulkan oleh Pemda masing-masing. Karena seperti yang tadi saya sudah sampaikan, proyeksi kebutuhannya sangat besar di tahun 2023. Nah, ini pertanyaan Bapak Ibu. Bagaimana jika Pemda tidak mengusulkan? Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita semua. Kalau Pemda tidak mengusulkan, maka yang rugi itu Pemda sendiri. Nanti akan kesulitan mengatasi tenaga non-ASN yang ada di daerahnya. Kenapa begitu? Karena anggaran gaji sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan untuk formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 ini. Dari mana sumbernya? Saya akan jelaskan nanti di Peraturan Menteri Keuangan. Simak videonya sampai akhir biar jelas Bapak Ibu mendapatkan informasi. Kemudian jika Pemda tidak mengusulkan formasi, maka kemungkinan pusat yang akan menutupi. Karena pusat sudah mewanti-wanti agar Pemda mengusulkan formasi sebesar-besarnya agar sesuai dengan apa yang dicanangkan pusat, yaitu 1 juta guru SN P3K. Nah, ini pusat juga pasti sudah melakukan pendekatan ke masing-masing Pemda agar mau mengusulkan formasi sesuai dengan proyeksi kebutuhannya. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan P3K 2023 akan dibuka? Nah, Bapak Ibu, sabar dulu karena apa? Sekarang yang tahun 2022 masih proses menunggu pengumuman pasca sanggah. Nah, setelah itu nanti ada pemberkasan NIP P3K, terbit NIP, baru penyerahan SK. Nah, tunggu itu selesai dulu, baru nanti akan dibuka yang seleksi tahun 2023. Nah, kalau kita lihat, ini ancang-ancang ya, di Peraturan Menteri Keuangan sudah diisi keterangan bahwa bagian DAU penggajian formasi P3K untuk formasi P3K tahun 2023 dihitung sebanyak 3 bulan gaji. Kalau yang tahun 2022 itu dihitung sebanyak 9 bulan gaji. Maksudnya begini Bapak Ibu, yang pengangkatan P3K untuk seleksi P3K tahun 2022 nanti kan menerima SK di tahun 2023. Itu akan mendapatkan 9 bulan gaji di tahun 2023. Sehingga ancang-ancang kan berarti dari bulan April sampai Desember berarti mereka menerima sebanyak 9 bulan gaji. Kalau nanti April bisa sudah menerima gaji. Mudah-mudahan selesai nanti pemberkasan NIP-nya dan terima SK-nya di bulan April. Sehingga pas. Kemudian yang pengangkatan tahun 2023 yang nanti seleksinya akan dibuka, ini dihitung sebanyak 3 bulan gaji. Berarti Bapak Ibu kalau jadwalnya tidak molor, berarti di bulan Oktober, November, Desember sudah menerima gaji. Berarti diangkat pas di tahun 2023. Nah, ini sudah diancangkan gajinya sebanyak 3 bulan gaji. Nah, tetap bersabar. Kemudian, berapa formasinya? Nah, berapa formasinya? Nanti Bapak Ibu bisa cek di Peraturan Menteri Keuangan nomor 212 PMK tahun 2022. Nah, ini adalah rincian jumlah formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 yang diperhitungkan dalam bagian dana alokasi umum penggajian formasi P3K. Nah, ini ada jumlah formasi P3K tahun 2022, ini kan sudah berjalan, ya boleh diabaikan saja.
Ini yang jumlah formasi P3K tahun 2023. Ini detail nanti di tiap provinsi, kemudian tiap kabupatennya ada. Nah, untuk lebih detailnya mari kita cek langsung peraturan Menteri Keuangan ini. Saya akan tunjukkan dulu dari atas, ya. Ini peraturannya, nomornya ini. Kemudian berikutnya ke bawah saya akan cari ke pasal 2 langsung. Nah, ini bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas. Nah, bagian DAU ini terdiri atas penggajian formasi P3K. Ya, sudah jelas ya, di peraturan ini sudah disediakan untuk gaji P3K. Nah, untuk melihat rincian formasinya Bapak Ibu silakan ke halaman 10. Inilah rincian formasi nanti tiap-tiap kabupaten. Tapi ini bukan formasi final ya. Ini adalah rincian formasi berdasarkan proyeksi kebutuhan yang disampaikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Nanti kan formasi finalnya ya menunggu usulan dari Pemda. Nah, ini proyeksi kebutuhannya besar-besar sekali. Ini terdiri guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Ini totalnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek nanti secara detail ya berapa nanti kira-kira di kabupaten Bapak Ibu akan dicari proyeksi kebutuhan untuk guru. Sehingga Bapak Ibu tetap semangat, tetap mengajar biar nanti di tahun 2023 mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa naik status menjadi ASN P3K. Baik, demikian informasi ini Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih.